Selamat malam bagi seluruh keluarga besar jemaat GKRI Damai Sejahtera Batam dan GKRI Bukit Zaitun Tiban Batam. Selamat datang di ibadah penutupan tahun 2021. Saudaraku, saya percaya jikalau hari ini kita berada di penghujung tahun 2021, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu saudaraku, saya rindu dan saya mau mengajak setiap Anda dari tempat Anda masing-masing. Biarlah pada malam hari ini kita datang beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Kita membawa ucapan syukur, hormat, pengagungan kita kepada Dia, Allah yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, saya percaya biarlah melalui ibadah penutupan tahun 2021 ini, kita bersama-sama menaikkan segala syukur kita melalui pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama melalui gembala senior kita, Pastor Jimmy Loho. Dan kita yakin ada sesuatu yang besar yang akan menjadi peneguhan dari Tuhan untuk masing-masing kita. Oleh karena itu saudaraku, saya mau mengajak setiap Anda, mari dari tempat Anda masing-masing kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita angkat kedua tangan kita, kita serahkan ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu luar biasa. 365 hari Bapa, Engkau menyertai kami. Kami tahu Tuhan bahwa lembah demi lembah yang kelam kami lewati bukanlah suatu tempat untuk kami tinggal, tetapi itu hanyalah tempat untuk kami lewati Tuhan. Itu hanyalah sesuatu yang sementara dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kami. Dan kami serahkan ibadah pada malam hari ini Tuhan ke dalam pengurapan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami rindu mendapatkan sesuatu yang baru. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Mari jemaat Tuhan semua yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan, mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.
All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, mari sembah Dia, Yesus Raja. He is indeed the champion of our life. Tuhan Yesus
yang menyertai hidup kita, yang menyertai keluarga kita sepanjang tahun ini. Bahkan hari ini, hari terakhir di tahun 2021, biarlah kita semakin mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Kita semakin memuji, memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, 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 wow. Sekali lagi kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Karena kita percaya Allah kita sanggup menyediakan. Amin. Lebih lagi kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih lagi kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, 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 oh. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Yang bersuka cita, mari kita angkat tangan dan kita katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku. Ini deklarasi kami Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Bersorak, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi kita angkat tangan kita katakan haleluya.
Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi kita katakan dengan iman. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita bertepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapa, kami menyadari bahwa penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami, Bapa. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, katakan ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesusku, Kau Rajaku. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita katakan. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau Bapa, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Mari kita angkat tangan kita. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Tuhan. Kami sembah nama-Mu.
sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita berada di penghujung tahun 2021. Dan malam ini merupakan malam yang khusus, di mana kita umat Tuhan, kita boleh hadir bersama-sama dalam ibadah akhir tahun atau ibadah malam tahun baru. Dan saya percaya ada firman Tuhan yang akan menjadi pesan Tuhan yang khusus untuk kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih banyak Bapa, malam ini adalah malam yang terakhir di tahun 2021. Dan kami mensyukuri akan semua kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang boleh kami lalui, kami lewati. Bapa, hamba percaya malam ini ada pesan Tuhan yang khusus untuk kami umat-Mu. Hamba percaya firman Tuhan menjadi tuntunan untuk kami. Firman Tuhan akan menjadi pesan Tuhan yang khusus untuk kami di penghujung tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Dan hamba rindu tidak ada yang terlewatkan. Dan hamba rindu dalam kebebasan Roh Kudus dan dalam pengurapan yang baru dari Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini pujian, hormat dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Ada 4 hal yang seharusnya kita lakukan di penghujung tahun 2021 ini. Mari kita membaca terlebih dahulu Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sama-sama kita membaca 2, 2, 3. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa 4 hal yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama ialah kita harus mengingat, mengenang kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mungkin mensyukuri kebaikan Tuhan kalau kita tidak terlebih dahulu mengingat, mengenang akan semua kebaikannya. Oleh sebab itu di penghujung tahun 2021 ini, mari kita ingat semua kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Bagaimana Tuhan telah memelihara kita, Tuhan telah melindungi kita, Tuhan telah meluputkan kita dari maut. Bagaimana Tuhan telah memelihara keluarga kita, anak-anak kita. Tuhan telah memberkati kita dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan telah memberkati pelayanan di sepanjang tahun 2021 ini. Kita harus mengenang semua kebaikan Tuhan itu. Kita harus mengingat semua kebaikan Tuhan. Ketika engkau lemah, engkau mendapat kekuatan. Ketika engkau dalam kesulitan, ada pintu yang baru, ada jalan keluar bagi engkau. Ketika engkau dalam pergumulan, engkau mengalami keajaiban pertolongan Tuhan. Ketika engkau sakit, engkau bisa melewati masa yang sulit itu, sehingga engkau mengalami kesembuhan. Ketika anak-anakmu dalam pendidikan, mereka semua bisa melewati itu. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengingat, mengenang semua kebaikan Tuhan. Ingatlah semua kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 118 ayat 1, dikatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ingat, Tuhan itu baik. Ingatlah semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Adakah engkau menyadari semua kebaikan Tuhan itu dalam hidupmu?
Daud berkata dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kedua. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Artinya kita harus ingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda, ingatlah kebaikan Tuhan bagimu. Biarlah malam ini menjadi malam perenungan. Malam kita bisa mengenang semua kebaikan Tuhan. Ketika dalam perjalanan Tuhan meluputkan engkau dari maut, dari musibah. Ini semualah kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan anak-anakmu. Syukuri. Yang berikut yang kedua, kita harus mensyukuri kebaikan Tuhan. Amin. Biarlah malam ini menjadi malam ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu mengingat semua kebaikan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, Anda tidak mungkin mensyukuri kebaikan Tuhan kalau Anda tidak mengingat semua kebaikannya. Oleh sebab itu yang pertama harus ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita harus mensyukuri kebaikan Tuhan. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, sementara orang lain dia harus bergumul, dia ada terbaring di rumah sakit. Ketika engkau hadir mengikuti ibadah syukur malam ini, sementara orang lain sedang bergumul dalam kesulitan, tidak sedikit orang yang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi hari ini, ketika engkau ada bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, wah itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang luar biasa. Mari kita syukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Mazmur 18 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mensyukuri akan semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Bersyukur itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus pernah berkata, di manakah yang 9 orang itu? Kenapa hanya 1 orang ini datang bersyukur? Di mana yang lain? Di mana mereka? Artinya Tuhan mencari orang-orang untuk yang datang bersyukur kepadanya. Ada 10 orang telah mengalami keajaiban mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi ternyata hanya 1 orang yang datang bersyukur. Di mana yang lain, kata Tuhan? Di mana yang lain? Kalau engkau hadir dalam ibadah malam ini, di mana yang lain? Tidakkah di antara mereka yang datang memuliakan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan? Di mana suamimu? Di mana istrimu? Di mana anak-anakmu? Di mana mereka? Momen seperti malam ini seharusnya menjadi momen yang indah, di mana semua kita, keluarga, sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu tandanya bahwa kita tidak lupa akan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu tanda kita ingat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 107 ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Apa yang harus kita syukuri? Mensyukuri kasih setia Tuhan sampai hari ini. Mensyukuri akan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita, dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan anak-anakmu. Mazmur 118 yang kita baca tadi. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Karena kebaikan Tuhan dan karena kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, demikian juga dikatakan,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur pasal 118 ayat yang kedua. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan demikian juga ayat yang terakhir keempat dikatakan, biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan juga berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak antara kita yang percaya bahwa Tuhan itu baik kepadamu dan Tuhan setia kepadamu? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan melihat setiap tangan diacungkan. Bahwa engkau mensyukuri akan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Engkau mensyukuri akan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupanmu. Mazmur pasal 107 dikatakan demikian. Perhatikan baik-baik. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena kasih setianya. Sama-sama katakan, sama-sama 2, 3. Karena kasih setianya. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib. Siapa yang buat keajaiban? Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan yang melakukan keajaiban. Dan saya perkatakan, ketika engkau bisa hadir mengikuti ibadah malam ini, itu jugalah keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau ada di penghujung tahun 2021 ini, ingatlah semua kebaikan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupanmu. Ingatlah Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban. Amin. Saudara rindu mengalami keajaiban Tuhan di akhir tahun ini dan juga di tahun yang baru? Saudaraku, percayalah, kita punya Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban. Yang berikut, yang ketiga, apa yang harusnya kita lakukan di penghujung tahun 2021 ini? Yang ketiga ialah kita harus mempersembahkan korban syukur. Mempersembahkan korban syukur sebagai ungkapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bawalah korban persembahan kepada Tuhan. Yang pertama-tama adalah bawalah hidupmu, persembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata Mazmur 100 yang ke-7 ayat yang ke-22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Katakan korban syukur. Mempersembahkan korban syukur. Ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia. Daud berkata dalam Mazmur pasal 116, dia kata demikian, bagaimanakah ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ayat yang ke-14, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan. Aku akan membayar, aku akan memenuhi janjiku, aku akan memberikan itu, nasarku kepada Tuhan. Itu juga adalah bagian dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan persembahan, korban, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan saya perkatakan, persembahan kita merupakan benih yang kita tabur di akhir tahun ini. Dan berulang kali saya perkatakan, masa depan adalah tuaian dari benih yang kita tabur hari ini. Tuaian masa depan ditentukan oleh benih yang kita tabur. Saudaraku, jadilah orang yang suka untuk memberi. Jadilah orang yang suka untuk memberkati orang lain. Jangan jadi orang yang selalu ingin untuk diberi, tapi jadilah orang yang suka untuk memberi. Kenapa?
karena Tuhan telah lebih dahulu memberi kepada kita. Kita telah mengalami kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui korban persembahan. Amin. Melalui pemberian kita, melalui persembahan kita. Mari kita menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang murah hati. Kita orang yang suka memberi. Amin. Biarlah orang mengenali kita. Bahwa kita anak-anak Tuhan yang murah hati. Biarlah orang mengenal kita. Bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang suka berbagi. Suka memberkati orang lain. Biarlah kita menjadi keluarga. Keluarga yang memberkati banyak orang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita lakukan ialah mempersembahkan korban. Memberi persembahan, itu juga bagian ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menceritakan semua keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah kita alami. Mazmur 107 dikatakan demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Dan sama-sama kita baca 2-3. Dan menceritakan, katakan menceritakan. Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita harus menceritakan, kita harus menyaksikan akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita harus ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Wow, saya berulang kali menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan yang saya alami. Saya pernah mengalami musibah ketika ada di Quezon City di Filipina. Sehingga saya harus menjalani operasi bedah saraf otak. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri seperti Bapak Ibu saudara melihat saya, itulah keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Tuhan yang telah meluputkan saya dari maut. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 116. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang telah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan jangan lupa ceritakan itu, kebaikan Tuhan itu dalam hidupmu. Ceritakan semua keajaiban Tuhan. Adalah kehendak Tuhan supaya kita menceritakan keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, keajaibannya, kebaikannya dalam hidup kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang menantikan kabar baik itu. Kita harus menyaksikan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Dan saya rindu, Bapak Ibu Saudara, dikasih oleh Tuhan. 4 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Khususnya malam ini, menyambut tahun yang baru, bukan hanya dalam ibadah kita seperti malam ini, tapi ketika keluarga berkumpul bersama-sama malam ini menyambut tahun baru, ingatlah semua kebaikan Tuhan. Yang kedua, syukuri semua kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Bawalah korban persembahan kita kepada Tuhan dalam ibadah raya, dalam ibadah awal tahun, dalam ibadah akhir tahun pada malam hari ini. Perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa bilang sama Bapak Ibu Saudara di sebelah kiri kananmu, katakan jangan lupa untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang rindu supaya saudara menceritakan kebaikan Tuhan.
Kalau Anda rindu menceritakan itu, saya percaya Tuhan akan lakukan keajaiban itu dalam hidupmu. Supaya engkau bisa menceritakannya kepada orang lain. Dan biarlah malam ini menjadi malam yang indah untuk kita. Mengenang, mengingat semua kebaikan Tuhan. Amin. Mari datang kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ingat semua kebaikannya. Mari kita berdoa. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ingatlah itu. Ingatlah semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan syukuri itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Mensyukuri kebaikan Tuhan itu. Mari kita bawa korban persembahan kita. Dan jangan lupa untuk kita menceritakan itu. Ceritakan, saksikan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Bapa, terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Dan betapa Engkau menginginkan kami supaya kami datang dan bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah malam ini Tuhan, masing-masing kami datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan kami umat-Mu ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk sepanjang tahun 2021 yang boleh kami jalani. Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah melindungi kami. Tuhan telah meluputkan kami daripada maut. Dan hamba perkatakan Tuhan telah memberkati kami. Dan terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau juga menceritakan semua kebaikan-Mu itu kepada orang lain. Dan biarlah ya Tuhan, dalam anugerah-Mu, dalam perlindungan, dalam pertolongan-Mu, kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Terima kasih banyak Bapa, hamba percaya seperti firman-Mu berkata, bahwa Tuhan Engkau yang melakukan keajaiban-keajaiban. Biarlah di tahun yang baru, kami mengalami keajaiban-keajaiban yang baru daripada Tuhan. Ini doa hamba-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Goodbye 2021. Welcome 2022. Selamat jalan, selamat tinggal tahun 2021 dan selamat datang tahun 2022. Kita akan bertemu bersama-sama dalam ibadah, juga ibadah awal tahun tanggal 1 Januari. Jangan lupa pastikan kita hadir dalam ibadah onsite maupun di ibadah online. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan malam hari ini. Saya percaya masing-masing kita mendapatkan isi hati Tuhan yang khusus pada malam hari ini. Dan saudara, saya penuh dengan keyakinan memperkatakan, biarlah kita selalu rindu untuk menjadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berpisah di dalam ibadah penutupan tahun 2021 ini, segenap hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pengurus, para penata layan, dan seluruh jemaat di GKRI Damai Sejahtera Batam dan juga di GKRI Bukit Zaitun Tiban Batam atas pelayanan Anda sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih jemaat Tuhan untuk keterlibatan Anda mendukung
mendukung pelayanan Tuhan, baik di dalam gereja maupun juga dalam pengembangan pelayanan gereja yang ada. Dan kita percaya apa yang kita tabur di dalam pelayanan, suatu hari yang akan datang kita pasti menuai juga di dalam pelayanan. Yang yakin katakan amin. Amin, haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi setiap kita. Pengumuman yang pertama, persembahan ibadah penutupan tahun 2021 dapat diberikan dengan cara mentransfer persembahan Anda ke nomor rekening gereja kita masing-masing, dan juga dapat dilakukan dengan cara men-scan QR code yang sudah tersedia di layar kaca Anda. Persembahan malam ini juga bisa dibawa secara langsung di ibadah awal tahun 2022. Pengumuman yang kedua, ibadah awal tahun akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 di GKRI Damai Sejahtera Batam pada pukul 9 pagi. Ibadah ini dapat diakses melalui YouTube dan Facebook GKRI Batam. Di GKRI Bukit Zaitun Tiban Batam akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah ini dapat diakses melalui Facebook GKRI Bukit Zaitun Tiban. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya jikalau kita dapat dimampukan Tuhan untuk berada di tahun 2022 nanti adalah suatu anugerah yang sangat-sangat luar biasa di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita berkenan untuk membawa ibadah ucapan syukur tahun 2022 melalui persembahan Seed of Faith yang akan kita bawa langsung di hari Sabtu 1 Januari 2022 di ibadah awal tahun baru. Dan kita percaya melalui persembahan Seed of Faith ini merupakan benih yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan dan mendukung pekerjaan bahkan pengembangan pelayanan gereja kita. Jemaat Tuhan, demikianlah pengumuman dari saya, dan kita akan segera menyambut tahun yang luar biasa, tahun 2022, the year of harvest bagi setiap kita. Selamat menyambutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.